terutama kalau fase laten ya, fase laten itu lebih efektif. Kita ajarin ibu cara ngerjain ya. Nanti ibu ngeliatnya gini, tarik nafas ya, ibunya membuka glotis dan lain-lain ya, kita ajarin. Jadi begitu masuk ke kala 2 itu ya, kita sampaikan, Bu ini udah semakin sering ya mulusnya nih, udah bloody show-nya juga darahnya udah banyak gitu ya. Nanti kita kasih tahu ya, nanti saya akan coba periksa ya apakah sudah bisa dimulai persalinannya atau tidak gitu ya. Terus udah pasang posisi ya, kita pasang perlak ya. Ini perlaknya kurang lebar, harusnya agak lebar ya perlaknya, supaya darahnya nggak kemana-mana gitu ya. Pasangnya posisi ini bukan berarti dia harus ke sebelah sini ya, harusnya di sini, cuman karena ini nggak bisa dipotong ya, dan terlalu panjang kalau posisinya ke situ. Jadi seperti ini posisi dorsal recumbens ya, kakinya difleksikan ya, kita pasang ya, diangkat tuh bokongnya. Nah ujungnya kita lipat ya buat ini ya, supaya darahnya nggak ke samping-samping ya, dimasukin pinggir. Jadi agak melengkung gitu pinggirnya ya, supaya kalau ada air darah atau ada pipis apa masuk ke sini tuh nggak ke samping. Makanya ini kan kurang lebar ya. Terus pasang selimut ya, pasang selimut pasiennya. Nanti kalau selimutnya tebal pakai kain samping ya, kalau ini mah ya nanti gampang nyucinya. Kemudian kita siapkan juga handuk di atasnya untuk bayi ya, atau bisa juga permen. Terus ya, kita cuci tangan ya, kemudian kita pakai barashot atau mau pakai barashot dulu, nanti cuci tangan. Terus ya, kita buka alat sterilnya ya. Kita buka. Nah, kita ambil sarung tangannya. Kalau misalnya sarung tangan steril kan tinggal dipasang aja di sini, buka ya, pasang langsung. Kalau misalnya posisinya di dalam, kalau kelihatan kayak gini ya tinggal diambil aja, karena kan tadi dibalik ya. Kalau misalnya tidak dibalik ya, takut kita kena ke bagian yang sterilnya, boleh ambil pinsen steril ya, ambil pakai pinsen ya, karena di rumah sakit mungkin sudah nggak pakai korensang ya. Jadi karena ini kelihatan ya, bisa diambil, saya ambil ya, kemudian dibuka ya, kemudian tarik pakai. Memang harus steril ya, tapi kalau menolong persalinan kadang tidak bisa dipertahankan ya, karena kita sedikit-sedikit bisa kena ke bagian ibu ya. Bayi lahir ya, dia lewat vagina kan nggak steril ya, kita tangkap gitu ya, yang seminimal mungkin lah ya, dijaga. Kemudian kita ini ya, boleh kita buka nih kainnya, biar karena ini miring ya, posisinya harus digeser. Kalau enggak ya simpan aja di sini, di kain yang sebelah sini ya. Kita ambil bengkoknya ya, satu disimpan, hati-hati ya pada saat simpan, jangan sampai sarung tangannya kena ya. Simpan di depan sarung tangan, satu lagi di ya. Kita onkan satu ya, kita ambil saplonnya diisi ya untuk merendam alat. Kemudian kita ya, buka, sebenarnya satu juga cukup ya. Kita isi betadine, ini yang ini steril ya, buka diisi betadine ya. Kemudian kita siapkan, ambil setengah kohlernya, takutnya nanti pada saat kita periksa dalam ya, sudah langsung didapatkan pembukaannya lengkap ya, tangan kita kan nggak boleh keluar masuk kalau sudah periksa dalam ya. Jadi kita tidak bisa ngambil pakai tangan kiri, karena tadi tangan kirinya sudah steril ya. Ini bisa disimpan di pinggir gini, yang penting ujungnya aja keluar ya, atau mau di sini takut suka nyelodot ya. Nah, di sini misalnya mau mangga, atau di sini ininya tahan aja pakai kasa ya. Kemudian apa itu
sekali. Kita lakukan vulva hygiene ya. Ya, kita bawa ini kapas sublimatnya. Ya. Kasih cairan sublimat, kita harus tahu ini kasanya steril apa tidak. Kalau steril, ambilnya pakai tangan kanan. Kalau kapasnya tidak steril, karena memang vulva hygiene itu tidak harus steril, prinsipnya bersih karena daerah sini kotor, ya. Kalau misalnya kapasnya awalnya tidak steril, kita misalnya ambil dari bak steril, dari tromol yang steril ya, ambil pakai korena, berarti ini steril. Ya, tinggal dituangkan cairan sublimatnya, peresnya pakai tangan kanan. Ya, kita peres, ya, ambil 5 biji aja. Ya, kita peresnya jangan di sini ya, di sini. Oke, berarti ini steril ya. Mau disimpan di mana? Mau di sini enggak? Ya, misalnya di kom. Ya, ini kan komnya ada 2 ya. Kita bawa komnya. Kita bersih. Karena di sini mungkin terlalu banyak ya cairan sublimatnya, takut ini lagi basah lagi ya. Atau misalnya karena tadi prinsipnya bersih, nggak ada kop, ya boleh tadi disimpan di sininya, atau kasihin aja ke tangan kiri. Ya. Nah, ini ceritanya saya pakai yang di sini aja. Nah, ketika membersihkan kan kita jaga tangannya, karena ini kan steril. Kita ambil pinset, ya pakai pinset aja. Ya, ini tidak steril, ya. Bu, punten ya Bu ya, saya bersihkan dulu, gitu ya, karena nanti saya mau cek ke dalam, ya mau periksa ke dalam, bayinya sudah turunnya sampai mana, pembukaannya sudah lengkap atau tidak, gitu ya. Jadi saya bersihkan dulu, takutnya kotoran yang dari luar ketika saya masuk tangan kebawa ke dalam, ya. Kita ambil, nah tangan kita nanti pada saat saya periksa ke dalam, kalau ibu nggak nyaman, ibu tarik nafas, ya. Kita simpan tangan di pundus, ya pundus. Nanti pada saat periksa dalam, ya. Kemudian kita tadi vulva hygiene terlebih dahulu. Ya, kita bersihkan labia mayora yang jauh dari kita, berarti sebelah kiri dulu. Ya, dari atas ke bawah. Kemudian yang kanan. Ya, kemudian kita buka, ya kita labia minora kiri, ya labia minora kanan, dan terakhir klitorisnya sampai ke ya. Kita lakukan periksa dalam, ya tangan kita seperti biasa ya, satu dulu. Ya, nanti diraba dari vaginanya ada hambatan atau tidak, ya ada massa atau tidak, kemudian dinding vaginanya meregang ya, elastis atau kaku ya, kemudian ke dalam lagi, cek pembukaannya ya. Kalau misalnya kita kebiasaan nih belajarnya dilihat ya, dilihat ukuran tangannya, oh kalau segini sekian senti, segini sekian. Nah, karena kan ketika masuk bingung ya, karena biasa melihat gitu ya. Nah, boleh kita main dibantu dari luar. Ya, tangan ini ikutan. Tapi kalau biasa kita latihannya sambil merem ya, nggak ngelihat, ya udah biasa dipakai feeling ya, dirasakan oh segini pembukaannya. Ini juga nggak perlu gitu ya. Maka silakan aja ini perlu atau tidak ya. Jadi main di sini ya. Oh, segini, oh sekian senti gitu ya pembukaannya. Kemudian dicek juga perineum, porsionya ya, mulut rahimnya lunak atau keras ya, tipis atau tebal ya, tadi pembukaannya berapa, saput ketubuhannya utuh atau tidak gitu ya. Kemudian presentasi janinnya apa, bidang hostnya udah host berapa, kemudian molasenya berapa. Kalau misalnya ditemukan ini agak ditekan ya, jadi nanti agak dekat gitu ya, lebih gampang. Ditemukan misalnya pembukaannya sudah lengkap tapi ketubannya belum pecah ya, maka kita pecahkan ya, atau minimal 9 lah ya, 9 boleh dipecahkan ya supaya lebih mempercepat juga. Nah, ini nggak bisa keluar ya, kalau sudah di dalam dan mau pecahkan langsung pecahkan gitu ya. Kemudian kita tadi ya ambil setengah kohlernya, pemecah ketubannya ya. Kita lakukan pemecahan ketika ibunya, tinggal ambilkan ujungnya ya, ketika ibunya sedang mules ya. Cara masukinnya gimana? Ini kan ujungnya tajam ya. Nah, tangan kita kan di dalam, jadi kita selipin dulu di tangan kita dengan posisi
dibalik. Ya, ini kan tangan kita tadi gini ya. Ini selipin di sini, susuri. Masuk sampai dalam, ya. Jangan terlalu lebih dari tangan, ya, nanti ngelukain bayi, ya. Ini. Kemudian dibalikin ke depan. Baru dipegang oleh satu tangan gini. Nanti digoreskan, ya, dikaitkan ke selaput ketubannya, dirobek pakai ujung tangan ini dikaitkan, gitu ya. Jadi tadi gini, ya, kita masukkan, tadi terbalik ya, udah di dalam kita balikin. Nah, kalau sudah di sini tunggu, ya, Bu mules nggak? Ya, sambil pasok, Bu mules, ya. Pas mules, ya, kalau mules kan nanti kedorong tuh kepalanya, berarti dia akan mendorong cairan ketuban, sehingga selaput ketubannya kan ikut kedorong, nonjol, kayak kita balon dipijit gitu ya, dia kejendol gitu ya, keras keisi. Nah, itu kan jadi kerasa sama tangan kita, oh ini ketuban teh gitu ya, selaput ketuban tuh, dan enak gitu ngaitnya daripada ketika ibunya tidak mules. Jadi si selaput ketubannya kan kayak nempel gitu ya, susah ngaitnya, takut kena ke bagian janinnya juga. Jadi pas dia mules, ya, kita kaitkan, ya. Ya, sebelum dikaitkan kita siapin ininya di depan. Ya, nah tangan kita yang ini kan sudah pedenya ya, pindah ke dalam boleh ya, ke dalam, ke depan, untuk menghalangi supaya cairan ketuban tidak mencar ke muka kita atau ke mata kita. Ya, bagusnya memang kita pakai kacamata Google, ya, pakai sepatu boot juga, ya, kita pecahkan, ya, tampung, lihat warnanya, jumlah dan baunya normal atau tidak, ya. Nah, setelah itu ya biasanya pasien akan mules, ya, mulesnya bertambah, ya, karena ini kantong nggak bisa lahir ya kalau ini nggak dibuka. Jadi ini dibuka dulu, belum habis. Nanti kan dia mules ya, terus mules, ya, biarin aja. Selama ini tidak nonjol, kita nggak usah dulu pegang-pegang. Ayo Bu, ya bagus Bu, ya gitu Bu. Tadi udah diajarin ya cara ngedenya, sudah bagus tuh. Mundur ya, mundur, maju ya. Bayinya udah kelihatan ya. Kita semangati aja. Nanti kan dia berhenti mulesnya, ya, kepalanya masuk lagi. Ya, idealnya kan posisi mukanya di bawah pada saat kepala itu mau lahir. Jadi begitu ibunya mules, maju, berhenti, mundur lagi, terus saja. Kalau sudah misalnya nonjol kayak gini ya, nonjol, nah baru kita tahan nanti ya. Nah, kita lihat dulu nih, kira-kira kita sudah mulai mau stand nggak, mau tahan nggak, ya, lihat dulu. Sambil kita nyiapin alat untuk menolong persalinan, ya. Oke, ibunya mules, ya, masih jauh nih, belum kelihatan. Boleh Bu, biar cepat Ibu miring dulu ke sebelah kiri ya, sambil kita nyiapin. Kita buka sarung tangannya, ya, kita ganti tadi ya, pakai sarung tangan yang baru. Ini sudah steril lagi, kemudian kita pasang duk steril atau boleh pakai underpad, ya. Silakan aja kalau di rumah sakit pakainya underpad. Ya, kita pasang atau mau dua-duanya. Kita simpan. Nah, ujungnya ini kita masukkan, kita pegang bagian dalam ya, supaya bagian luarnya mungkin udah kena ya. Masukin, kemudian kita pasang dulu. Ya, ayo Bu ngeden gitu ya. Kalau tadi misalnya sudah terlihat sudah terlihat tadi ya, dia mendorong kuat ya, ini udah nonjol. Nah, baru kita kalau sudah kronik ya, baru kita tahan ya, untuk mencegah terjadinya robekan perineum ataupun robekan klitoris. Ya, kalau tadi masih jauh gini, boleh kita bantu gini, diraba-raba ya, ambil diraba elastisitasnya ya, dia ke dalam. Ya, kita tahan pakai telapak tangannya ya, di bawah membentuk setengah mangkok, tahan gini, ya, kita tahan. Ya, ayo Bu ngeden, ya, ibunya ngeden. Nah, ternyata misalnya ada indikasi episiotomi, ya, pas diraba ininya agak kaku, atau mungkin bayinya besar, atau mungkin ibunya nggak boleh
ngeden ya, kayak pasien yang preeklamsi, eklamsi ya, atau hemoroid ya, atau indikasi-indikasi lain ya, misalnya mau di vakum atau di forceps ya, kita lakukan episiotomi. Kita siapkan ya gunting episnya ya, kita ambil kasar, celupkan ke betadin, didesinfektan dulu ya, kemudian ininya juga dicelupkan ke betadin ya. Nanti kita siapkan ya, tangan kita masuk 2 atau 3 jari ya, untuk meraba perineumnya apakah sudah benar-benar tipis atau tidak ya. Posisinya gini ya, di telapaknya ke depan, ini untuk melindungi bayinya supaya nggak kena gunting ya. Ini kan bisa kita raba, sudah benar-benar tipis nggak ya. Kalau sudah tipis, ibunya ngeden, mulus nggak bu ya, kalau mulus coba bu ngeden ya, pas ngeden itu kita gunting ya. Setelah itu kita ya, lepasin dulu ya. Ini ya. Nah, ibunya terus ngeden, kita tahan ya. Oke, iya bu ya, udah sedikit lagi bu, terus bagus ya. Nanti dia keluar, tangan kita yang kanan, yang atas ini sambil ditahan supaya dia tidak terlalu ekstensi, nanti bisa merobek klitoris. Oke, kalau sudah kepalanya keluar, udah bu ya, berhenti ngedennya, terus stop aja, nanti nyangkut bahunya kan ya. Nah, kita cek lilitan tali pusatnya ada tidak, kalau ada kita longgarkan ya. Kemudian kita juga bisa lap, keringkan ya mukanya, mulut, hidungnya ya, matanya dari lendir maupun cairan yang keluar ya. Kalau misalnya ininya lembut, boleh pakai kain yang ada di sini, atau kita ambil kasar di sini ya. Atau bisa juga dia kasatrisen ya, dimiringkan kemudian disedot ya, pakai yang pipet itu ya. Kalau itu kan agak lama, nanti aja pas dia di luar baru disedot ya. Udah ya. Kemudian dia akan melakukan putaran paksi luar ya. Tangan kita cukup satu di bawah, satu di atas, ikuti, dia akan memutar. Oke, ikuti ya. Sudah, habis itu kita tahan ya, tekan ke bawah untuk melahirkan bahu sini ya. Sudah, bahunya lahir, kemudian tarik ke atas untuk melahirkan bahu bawah. Nah, setelah ini kita sanggah, kemudian kita susur. Tangan kita, jari-jari kita selipkan ya. Mau ke mana ini? Ketiak misalnya ya, diselipkan ya. Kemudian telunjuknya misalnya masuk ke paha ya, yang jelas kepegang aja, yang nggak jatuh ya. Kita lahirkan ya, kemudian kita simpan di perut ya. Nah, kemudian kita kalau nggak nangis ya harus dirangsang nangis ya. Jika nangis, kemudian kita klem tali pusatnya ya. Ambil pakai umbilical clamp, diklem kurang lebih 5 cm dari pusat ya, dipasang, langsung dijepit ya. Ini nggak dijepitkan karena nanti susah melepasinnya lagi. Kemudian ambil klemnya ya, ini diurut dulu ya, sekitar 2-3 cm urut ya, jepit, baru ini supaya darahnya nanti pada saat digunting kosong ya, jadi nggak ini. Bisa pakai lidi woten, mangga kalau mau pakai lidi woten ya, didesinfektan, atau kalau enggak pakai kasa aja ya. Celupkan ke betadin, didesinfektan, kemudian kita gunting ya. Lepas ya, nanti berarti di bayi tinggal sisanya aja ya, sedikit sisa tali pusatnya dengan umbilical clamp-nya di situ ya, nempel di sini ya. Kita rawat dulu ya, celupkan ke betadin ya, kemudian dibungkus ya pakai kasa betadin, segitigakan ya. Ini oke, sudah. Habis itu kita keringkan ya bayinya, kepalanya, kemudian badannya ya. Tadi pada saat memotong si ininya harus kita pegang. Kalau sudah dipasang klem tidak boleh ditaruh gini ya, ini bisa melukai bayi, jadi harus selalu dipegang sambil ambil gunting tadi
gunting, tangan kita posisinya di bawahnya. Jadi kalau masih ada darah di sini juga kotornya ke tangan kita, bukan ke bayi. Ya, sudah dikeringkan ya, kemudian bayi lakukan inisiasi menyusu dini ke ibunya. Ya, boleh ditutup pakai pernel kalau takut kedinginan. Ya, baru kita ke ibunya ya, masuk ke kala 3 ya. Nah, kita berikan dulu oksitosin 10 unit ya, suntikan yang tadi sudah disiapkan ya, kita suntikan ya. Kemudian kita cek apa ini, kontraksi ya, kontraksi rahimnya bagus atau tidak, kandung kemihnya penuh atau tidak. Kalau penuh kita keluarin. Tadi boleh pakai kateter logam, boleh pakai kateter nelaton ya. Dikasih jeli dulu, masukin ya ke uretranya, ininya dimasukin sini, keluarin ya. Nah, kemudian kita masuk ke kala 3 ya. Lakukan PTT ya, peregangan tali pusat terkendali ya. Ini kepanjangan boleh kita pindahkan, urut dulu tapi ya, urut, jepit ya, kita buka klemnya, pindahkan ke depan. Kita cek tali pusat plasentanya sudah lepas atau belum ya, plasentanya. Ini boleh nih, kalau digini-gini kerasa nih kalau masih nempel ya, kayak nyangkut ya, kerasa gini. Tapi jangan ditarik ya, cuma diregangkan aja ya. Ada 3 cara untuk mengeceknya, yaitu dengan cara Strassman ya, yaitu si fundusnya diketuk. Kalau ini ikut bergetar berarti belum lepas, tapi kalau ketika diketuk ini tidak bergetar berarti sudah lepas. Kemudian ada cara Kushner ya, yaitu dengan dipalpasi dari atas simfisis ke arah abdomen, begini, dorong. Kalau ini ikut masuk berarti belum lepas. Tapi kalau ketika didorong ini malah menjulur keluar berarti sudah lepas. Terakhir adalah cara Klen, ibunya suruh ngeden, Bu, ngeden. Begitu ngeden ini menjulur. Ibunya berhenti ngeden, ini masuk lagi, berarti belum lepas. Tapi kalau tetap menjulur berarti sudah lepas. Silakan lakukan, biasanya dilakukan yang cara Kushner ya, yang palpasi. Ya. Kemudian nanti kan sekitar 8-15 menit ya, biasanya dia lepas si plasentanya ya. Nanti ada ciri-ciri mau lahir plasenta, biasanya si perutnya bundar lagi, kontraksinya kuat, kemudian akan keluar darah ya, konyong-konyong ya, banyak tuh ya, gelap, dan terlihat ada massa, kelihatan ada jaringan plasentanya. Boleh dibantu ibu, boleh ngeden ya, ibunya ngeden. Nah, ini karena kepanjangan boleh digulung. Gulungnya pakai 2 tangan ya, jangan gini-gini. Lepas ini. Ya, ini licin, pakai 2 tangan, dibantu. Gulung ya. Ayo Bu, ngeden. Kita kan turun nanti ya. Turun, jangan ditarik ya. Dia turun sendiri. Turun gitu ya. Nah, ketika sudah di sini ya. Nah, baru kita Bu ngeden. Kita tangkap pakai 2 tangan. Ya, tangkap pakai 2 tangan. Pegang aja semuanya gini. Putar searah jarum jam ya, putar sedikit-sedikit, jangan langsung ditarik, putar ya. Kalau misalnya kelihatan nih ada selaputnya masih panjang ke sana, boleh kita ambil pinset ya, selaputnya nih ambil, putar juga ya, ini sambil diambil selaputnya, pokoknya jangan sampai ketinggalan. Oke, sudah selesai, kemudian kita simpan di baki plasenta ya. Kita ke ibu dulu ya, kita cek ya. Yang pertama nggak usah detail dulu ya, cek dulu ada yang ketinggalan nggak ya, yang ketinggalannya segede apa, baru kita cari dulu ke sini ya. Keluarkan dulu, kita eksplorasi ya, keluarkan ya, sambil dicek juga kontraksinya bagus atau tidak. Kalau misalnya kurang bagus ya, boleh tadi diberikan lagi ya. Kita bersihkan sampai betul-betul bersih. Nah, baru kemudian kita lakukan hekting ya. Kita pasang tamponnya ya, masukin. Ini harusnya talinya agak panjang keluar, jadi si darah yang keluar ini nggak menutupi luka, lukanya kelihatan ya. Dan kita ya hekting aja ya, udah ya, kita hekting, gunting, hekting gitu ya. Sudah selesai, nanti di KM dada gitu ya.
Nah, kalau sudah kita buka, biasanya langsung keluar darahnya banyak. Ya, kemudian kita cek apakah masih ada yang belum terjahit, apakah anusnya ikut terjahit atau tidak. Kita masukkan jari kelingking kita ke anus, ya, sambil kita buka vaginanya, masuk ke anus, agak diangkat gini. Kita lihat dari lubang vagina, ya, kelihatan kan dasar vaginanya ya yang sudah dijahit tadi, ada yang belum terjahit enggak, atau jahitannya kurang rapi gitu ya. Ya, kemudian cek juga tadi anusnya terjahit. Kalau tangan kita nggak bisa masuk, berarti kemungkinan terjahit. Ya. Oke, sudah bagus ya, sudah terjahit semua. Yang kemudian baru kita bersihkan itu. Kalau bayi biarin aja minimal 1 jam. Ya, jangan buru-buru. Tadi lupa ya, tadi begitu dia lahir, ya sambil kita lihat tanda bugarnya. Kalau bugar itu ya bayi bugar aja lah, sehat gitu ya, bergerak, warnanya merah, itu bugar ya. Sambil menit pertama kita kaji Apgar skornya ya. Nanti 5 menit kemudian ya, menit kelima kita kaji juga berapa Apgar skornya ya. Oke, kemudian kita ya cuci tangan, bersihkan ibunya, dilap, bajunya diganti ya. Kemudian kita ininya juga ya dibersihkan. Oke, dilap, dikeringkan ya, ibunya sudah diganti bajunya. Kemudian kita yang biasanya ada dibantu juga ya, yang lain cek tanda-tanda vital, keadaan umum ya. Nah, kita masuk ke kala 4, kita observasi ya. Kita masukkan piskotnya ya, tampung perdarahannya ya, angkat dulu ya, kemudian kita selimut ya, 2 jam kan ya, kalau 4 ya, 2 jam ya. Nanti setiap 15 menit kita cek tanda vitalnya, kontraksinya, tinggi fundus, jumlah perdarahan ya, cek setiap 15 menit ya, di jam pertama ya, berarti 4 kali ngecek. Oke, aman. Nanti jam kedua setiap 30 menit sama dicek dulu kayak di patogram itu ya, kita cek juga. Oke, sudah aman. Kalau sudah aman ya, kita ambil, ibunya boleh sambil dikasih makan, kasih minum ya. Bayinya biarin aja ya sampai dia sudah berhasil menemukan puting susu ya. Baru kalau memang dari perawat perinya mau periksa ya, kasihin minimal 1 jam ya. Kemudian kita pasangkan celana dalam dan pembalutnya ya, pasang, dan ibu siapkan untuk dibawa ke ruang nikmat ya. Nah, kalau kita mau ya, makanya kita harus dari sekarang ya ukur, coba satu jengkal masing-masing itu berapa senti ya. Kemudian kita cek beratnya kira-kira berapa gram, diameternya berapa senti, tebalnya kira-kira berapa senti, normal 2-3 ya. Ya, nempelnya, insersinya tali pusat itu ada di tengah atau di samping ya. Kemudian dicek kelengkapannya ya, selaputnya utuh atau tidak, robek atau tidak. Dicek juga kotiledonnya ya, jumlahnya ada berapa, ada yang tertinggal atau tidak ya. Setelah itu baru kita masukkan ke kresek, masukin ke pendil, kasih ke keluarganya ya. Kalau ada pendil, kalau enggak ya kreseknya aja kasihin ya. Oke.